A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im. Wa la tukhzina yawmaddin. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya atas kita semua. Mensucikan jiwa kita agar layak untuk menerima bimbingan tuntunannya melalui ayat-ayat sucinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menerangi hidup kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan langkah-langkah kita dengan jalan yang telah ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami kebenaran dari risalah Allah, menyampaikannya dengan cara yang penuh dengan hikmah. Semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini abad-abad serius. Bukan permainan, bukan guyon, bukan pula senda gurau. Kehidupan kita di dunia ini yang akan menentukan nasib kita di hari akhir. Jalan keselamatan kita hanya dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat kita keluar dari bimbingan petunjuknya, maka yang kita akan jumpai kegelapan, kegelisahan, kehidupan yang penggap dan sempit, sebagaimana yang Allah ingatkan kita semua. Tapi di saat kita mengikuti petunjuk Allah, keuntungan dan kebaikannya kembali kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 108. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai umat manusia. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, telah datang al-haq, kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak meragukan, kebenaran yang betul-betul dapat menjadi pegangan dan pedoman hidup. Bukan datang dari manusia, tapi datang dari pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya. Wahai manusia, telah datang al-haqqu mir rabbikum, kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sejati dari Tuhan kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang mengikuti bimbingan petunjuknya,
maka yang akan mencicipi manfaat dan keuntungannya adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Juga bukan Allah. Allah tidak butuh sesuatu dari kita. Tapi kita yang akan diuntungkan dengan mengikuti bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa-siapa yang memiliki kesesatan dengan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akibatnya, konsekuensinya, deritanya akan ditanggung sendiri. Dia yang akan merasakan akibat dari penyimpangan. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan sekali-kali aku tidak ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewakili Allah dalam mengadili maupun menghisab kalian, atau memaksakan kalian untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku hanya menyampaikan risalah Allah, menyampaikan kabar gembira dan mengingatkan kalian. Oleh karena itu, sadarlah wahai manusia, ingatlah kedatangan kita ke dunia ini bukan atas kehendak dan pilihan kita. Keberadaan kita di dunia ini untuk menjalani ujian yang akan menentukan nasib kita. Di hadapan kita hanya dua jalan. Jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Tiada lagi penderitaan, tiada kesedihan maupun ketakutan. Atau jalan yang kedua adalah penderitaan yang abadi. Tidak lagi terdapat kesenangan, tidak lagi terdapat kebahagiaan. Yang ada hanya penderitaan, kesengsaraan, kegelapan, dan siksa yang amat mengerikan. Tidak ada satu pun dari kehidupan dunia ini yang patut untuk kita banggakan. Dunia hanya merupakan wasilah, merupakan jalan yang mesti kita lalui, sedangkan tujuan kita adalah Allah. Dan tempat kediaman kita yang sebenarnya adalah hari akhirat. Kekurangan dalam kehidupan dunia, satu hal yang wajar. Cobaan yang menguji kesabaran kita. Kelebihan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, jangan lupa juga ini ujian untuk menguji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dicintai Allah dari seorang yang menerima kebaikannya, bersyukur, berbuat kebaikan terhadap sesama. Hingga dia menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membantu mereka yang susah, yang kekurangan, orang-orang yang sedang menderita. Ini merupakan kemuliaan bagi kita di saat kita melakukan hal tersebut. Tapi yang bersikap kikir, yang enggan berbuat kebaikan, dia kikir untuk dirinya, enggan membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi siapa-siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia yang akan merasakan manfaat dan keuntungan. Tapi sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang memilih kesesatan, meninggalkan jalan Allah, maka dia yang akan merasakan akibat dari pilihannya, konsekuensi dari kesesatannya, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasul hanya pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, yang memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya atas perintah Allah, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak tahu benar tentang kebenaran. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk bersabar dalam menyampaikan perintah Allah, dalam menjalani tugasnya. Karena pasti orang-orang yang tidak suka kebenaran, yang tidak menyukai jalan Allah akan menentang,
akan memusuhinya, bahkan akan melakukan berbagai macam teror. Bahkan mereka akan memerangi Rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana yang kita jumpai, peperangan demi peperangan yang berkobar di antara kaum musyrikin maupun di antara para ahli kitab yang mencetuskan peperangan tersebut adalah rasa tidak suka, kebencian mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan sabarlah, sabar. Sabar dalam menyampaikan amanat Allah, dalam menjalankan tugasmu. Ini perintah Allah kepada Rasulnya, juga perintah Allah kepada kita semua para da'i. Untuk betul-betul dengan tulus istiqamah menyampaikan pesan dan risalah Allah. Jangan kita dipengaruhi oleh tawaran-tawaran bujuk rayu dari orang yang kita ajak. Akhirnya kita melakukan toleransi pada agama Allah. Atau takut terhadap ancaman, kita keluar dari kebenaran dan membenarkan yang tidak benar. Maka ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wasbir, dan sabarlah engkau wahai Rasulullah, hatta yahkumallah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keputusannya. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan keputusan. Jangankan orang-orang musyrik, jangankan para ahli kitab dari luar Islam. Bahkan banyak dari ulama kita, kiai-kiai kita, yang keberatan dengan orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah dan menjadikannya sebagai pedoman dan panduan. Mengembalikan selainnya kepada kitab Allah. Mereka lebih cenderung kepada riwayat-riwayat yang tidak pasti kebenarannya. Yang tidak pernah sama sekali menarik perhatian Rasul maupun sahabat untuk mengumpulkannya. Meninggalkan yang pasti dan meyakinkan. Padahal dengan kitab ini, Nabi membangun umatnya. Dengan kitab ini, Nabi mengeluarkan mereka dari kegelapan. Dengan kitab ini, Nabi mensucikan jiwa mereka. Sebelum Nabi menerima kitab ini, walaupun beliau seorang mulia, seorang yang tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan jahiliyah, beliau tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah umatnya. Bahkan beliau lebih suka mengasingkan diri daripada menyaksikan kebusukan dan kebobrokan kaumnya. Hingga Allah sebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Allah jumpai kamu dalam keadaan bingung. Di tengah-tengah kehidupan umatmu yang tenggelam dalam kejahiliahan, tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Allah bimbing kamu, berikan kamu hidayah. Dan memerintahkan kamu untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Oleh karena itu ayat yang pertama turun, yang dibawa oleh Jibril, adalah sesuatu yang diperintahkan kepada Rasul untuk dibaca. Iqra. Jibril bukan memerintahkan Nabi untuk mengikuti apa yang dibacakan, tapi memerintahkan Nabi untuk membaca apa yang disodorkan. Iqra. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Jibril langsung merangkul, memeluknya dengan keras. Nabi merasakan pelukan tersebut. Lalu melepaskan kembali, kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya orang yang tidak mampu untuk membaca. Kembali Jibril memeluknya dengan keras dan beliau merasakan hal tersebut. Hingga bukan merupakan mimpi, tapi kenyataan. Ketiga kali Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Nabi yang tadinya tak dapat membaca, begitu dibacakan ayat Allah,
bacakanlah dengan nama Tuhanmu. Langsung Nabi dapat membaca apa yang disodorkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dengan sendirinya, yang pertama kali harus mendapatkan perhatian kita. Dan ini merupakan perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi dari khawatirnya kalau sampai melupakan Al-Quran, Jibril belum selesai membaca, Nabi sudah mengikutinya. Sampai Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan kepadamu wahai Rasulullah dan kamu tidak akan lupa kecuali lupa yang dikehendaki Allah. Lupa ini terkadang menjadi hal yang bermanfaat. Seperti melupakan kesedihan, melupakan kebencian, melupakan permusuhan. Ini merupakan hal yang baik. Hal-hal seperti ini terjadi pada Nabi kita, demikian pula terjadi pada kita semua. Tapi melupakan apa yang Allah perintahkan, melupakan apa yang Allah ajarkan, ini tidak terjadi pada Nabi kita. Oleh karena itu Allah menjamin, kami akan membacakan padamu wahai Rasulullah dan kamu tidak akan lupa, kecuali lupa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dalam surah Thaha, Allah juga mengingatkan nabinya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jangan kamu tergesa-gesa untuk mengikuti bacaan Quran yang sedang dibacakan pada kamu sebelum selesai. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan pengetahuanku. Maka menjadi kewajiban setiap muslim, setiap mukmin yang mengaku beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, untuk menjadikan Quran sebagai kitab yang pertama menjadi bacaan dan renungannya. Kemudian menjadikannya sebagai pedoman hidup. Tapi yang terjadi justru pendidikan-pendidikan yang kita lakukan pada anak-anak kita. Pada saat usia dini mereka, kita isi dengan berbagai macam informasi, pengetahuan yang bukan bersumber dari Al-Quran. Akhirnya begitu mereka tumbuh dewasa, yang mereka pelajari pertama akan menjadi tolok ukur dan neraca. Ketika mereka baca Al-Quran di belakang hari, Al-Quran akan disesuaikan dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Jadi akhirnya yang mereka pelajari sebelumnya di luar Al-Quran menjadi standar ukuran kebenaran. Ini yang terjadi. Bukan kita kembalikan yang lain kepada Al-Quran, tapi justru kita cocokkan dan kembalikan Al-Quran kepada yang lain yang kita pelajari sebelumnya. Di dalam surah Al-An'am, dalam suratul An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita alasan mengapa Allah turunkan Al-Quran ini. Kenapa tidak cukup dengan kitab-kitab sebelumnya. Setelah Allah menjelaskan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, yang merincikan dan menerangkan bimbingan petunjuk Allah kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat 155, Suratul An'am. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza menunjuk kepada Al-Quran. Kitab yang dekat dari jangkauan kita semua. Apalagi saat ini. Di mana-mana masjid, di mana-mana musala, di mana-mana rumah, hampir terdapat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat dari jangkauan mereka. Kalau mereka memandangnya sebagai pedoman hidup yang mesti mereka pelajari, mereka renungkan, niscaya umat akan berada dalam penerangan petunjuk Allah.
Quran mudah untuk dipelajari. Sebagaimana penegasan Allah. Tapi manusia justru berusaha menghalau manusia dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kitab yang benar-benar amat diberkahi. Ini merupakan kitab yang kami turunkan mubarakun dan amat diberkahi atau penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah bimbingan petunjuk Quran ini. Kitab yang Allah turunkan. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Jaga apa yang datang dari Allah dengan sungguh-sungguh dan semaksimal kemampuan kalian. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Perhatikan antara perintah dan janji. Perintah untuk mengikuti kitab Allah, bertakwa kepadanya, kemudian janji Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Bila kita patuhi perintah Allah, mengikuti kitab Allah, bertakwa padanya, rahmat dipastikan akan turun. Sama dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bersaudara. Persaudaraan dalam iman, bukan dalam ras, bukan dalam kelompok, golongan atau madhab, dalam iman kepada Allah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan sesama saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah. Yang dijelaskan pada ayat ini sebahagian tuntunan Al-Quran. Yang membimbing kita untuk bersaudara dalam iman, menjaga hubungan kita, saling memperbaiki dan bertakwa pada Allah. Sedangkan dalam ayat ini, perintah untuk mengikuti semua petunjuk Al-Quran. Dengan janji rahmat dari Allah. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Mengapa Allah turunkan kitab ini kepada bangsa Arab pada saat itu? Dan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh al-alamin, agar kalian tidak beralasan berkata di hadapan Allah di hari kemudian nanti, bahwasannya Alkitab hanya diturunkan pada apa? Pada dua kelompok, dua kaum sebelum kami, yaitu Yahudinya maupun Nasrani. Innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwasannya Alkitab hanya diturunkan pada dua kelompok sebelum kami, sedangkan kami sama sekali tidak tahu menahu, sama sekali tidak memiliki ilmu tentang kitab yang mereka pelajari. Au taqulu law anna udzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian beralasan, kalau seandainya Alkitab diturunkan pada kami, niscaya kami akan lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan mereka. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Nah, sekarang telah datang sampai pada kalian petunjuk dari Tuhan kalian. Demikian pula rahmat. Rahmat yang Allah janjikan dengan menerima dan mengikuti kitab ini. Faman adzlamu mimman kadzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka siapakah yang lebih aniaya? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berpaling meninggalkan ayat-ayat Allah? Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Berpaling dari ayat Allah, beralih kepada apa? Kepada hal-hal yang tidak terjamin, yang tidak pasti kebenarannya, yang penuh dengan hawa nafsu manusia. Jadi Allah bertanya, adakah menurut kalian yang lebih aniaya dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling daripadanya,
Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Kami akan menghukum, membalas orang-orang yang berpaling meninggalkan ayat-ayat kami dengan azab yang seburuk-buruknya. Kami akan menghukum, membalas orang-orang yang berpaling meninggalkan ayat kami, beralih kepada yang lain dengan azab yang seburuk-buruknya. Bima kanu yasdifun, bukan karena Allah berbuat aniaya, tapi disebabkan karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah kaitkan turunnya rahmat dengan mengikuti kitab Allah. Maka tidak heran kenapa rahmat Allah tidak turun pada kita. Walaupun jumlah kita besar bagaikan pasir yang berserakan. Di tengah-tengah kekayaan yang melimpah luar di negeri kita, hidup dalam kemiskinan, kesusahan. Begitu juga dengan suasana yang benar-benar baik di negeri kita. Mataharinya yang memancar pada sepanjang tahun. Hujan-hujan yang turun. Alamnya yang amat indah. Seharusnya hidup dalam keadaan sehat, tapi justru wabah penyakit melanda kita semua. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, sungguh sayang. Kita kaum muslimin mendapatkan anugerah karunia Allah yang tak terhingga, tapi justru tidak menghargainya. Akhirnya berakibat fatal bagi kita semua. Kemudian kita bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Padahal kita orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi adalah hasil ulah kalian. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian disebabkan ulah perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Kalau Allah hukum semuanya, kalian pasti akan binasa. Allah memaafkan, menutup mata dari sebagian besar kesalahan kalian. Hukuman hanya sebagai peringatan, sedangkan hari akhir nanti sebagai azab dan siksa di saat kalian tidak bertobat dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu pada ayat 57 surah Yunus, Allah mengingatkan kedudukan kitabnya, pentingnya kita mengikuti bimbingan dan petunjuk yang Allah berikan untuk kemaslahatan kita. Pada ayat 57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman, wahai manusia, telah datang kepada kalian bimbingan nasihat dari Tuhan kalian, langsung datang dari pencipta kalian yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa shifaa'un lima fis sudur. Di samping sebagai nasihat, bimbingan dan tuntunan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada kalian. Penyakit yang bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, pertumpahan darah, yang memutus-mutus dan mencabik-cabik hubungan rahim dan persaudaraan di antara kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab ini di samping sebagai tuntunan nasihat juga sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu yang Allah turunkan dalam kitabnya, karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan ini seharusnya mereka sambut dengan sukaria, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan dan syukur. Bukan justru kalian menghalang-halangi orang untuk mempelajari kitab Allah, mengarahkan manusia untuk meninggalkan kitab Allah, beralih kepada yang lain. Tapi seharusnya kita menyambut karunia Allah dan rahmatnya dengan penuh rasa senang dan gembira. Bukan senang dengan kehidupan dunia. Huwa khairum mimma yajma'un.
Sesungguhnya kitab Allah yang Allah turunkan dengan ilmunya, yang menaburkan rahmat, yang menjadikannya sebagai pedoman hidup, yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan cahaya yang menerangi kegelapan ini khairum mimma yajma'un, lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan dalam hidup ini. Baik harta bendanya, termasuk kumpulan-kumpulan karya manusia. Dan ini merupakan hujjah Allah. Merupakan hujjah Allah. Di mana manusia akan ditanya, diadili oleh Allah dengan kitab suci ini. Oleh karena itu kita berharap para asatidzah, para da'i, mari bersama-sama kita bersatu berpegang kepada tali Allah. Ini merupakan jalan dan jaminan keselamatan buat kita. Jangan kita sibukkan umat dengan pertentangan, perselisihan. Semua ini karena kembali kepada tuntunan manusia, bukan tuntunan Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya bukan dari Allah, datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai dalam Al-Quran pertentangan, perselisihan yang amat banyak. Oleh karena itu tidak ada satupun buku hadis dari golongan manapun juga kecuali penuh dengan pertentangan, perselisihan, dan kebanyakan hadis diriwayatkan 1-2 orang sahabat masuk dalam kategori akhbarul ahad, berita-berita yang ahad yang tidak terjamin kebenaran dan kepastiannya. Oleh karena itu kumpulan hadis tidak sama sekali menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan kedudukan ilmu kecuali apabila dibuktikan kebenarannya, diuji oleh Al-Quran Al-Karim. Apabila ada riwayat tidak sejalan dengan Al-Quran, berbeda dengan petunjuk Al-Quran, bagaimanapun para ahli hadis mengatakan bahwa ini sahih, kita katakan batil dan maudhu. Karena Nabi yang diutus oleh Allah tidak seperti Nabi dalam benak kalian. Nabi yang diutus oleh Allah betul-betul dengan tulus menyampaikan Al-Quran, tidak menambahkan, mengurangi sesuatu. Sedangkan Nabi yang kalian ikuti, Nabi yang tidak jelas arahnya. Nabi yang mengajak kalian justru untuk meninggalkan kitab Allah. Padahal Nabi kalian, Rasul kalian Muhammad SAW mengajak kita semua untuk kembali kepada kitab Allah. Memberikan peringatan dengan kitab Allah. Sepanjang hidupnya beliau menyampaikan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Insya Allah secara berkala kita akan memulai kajian kita dalam tafsir dan ulumul Quran yang kita akan ambil dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kita tidak akan mempelajari ulumul Quran berdasarkan riwayat dan kata-kata orang. Tapi kita ingin mempelajari Al-Quran dan ilmunya sebagaimana keterangan Al-Quran. Atau Al-Quran yatahaddatsu an nafsi, Al-Quran berbicara tentang dirinya. Tidak ada yang lebih baik penjelasan keterangan mengenai Al-Quran melebihi Allah yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau yang datang dari luar penuh dengan perbedaan, pertentangan. Kembali kepada riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, mari pelajari Al-Quran. Dengan kembali kepada Al-Quran, mengawinkan ayat-ayat yang serupa, lalu kita mengambil kesimpulan dari keseluruhannya. Lalu pilih dari riwayat-riwayat yang sejalan dengan kerangka petunjuk hidayah Al-Quran. Dari sini insya Allah kita akan dapat bersatu, rahmat akan turun pada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi kita janji yang tidak akan pernah diingkari. Nah, sebagai penutup, satu riwayat dari Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir
alaihi salatu wassalam ketika dia membimbing keluarganya. Ini perlu diingat, dia merupakan imam yang diikuti oleh para pengikut Syiah. Artinya bukan saya bawa orang yang asing. Dan beliau juga dikenal di tengah-tengah Ahlus Sunnah sebagai seorang yang soleh, yang terpercaya kebenarannya. Abu Ja'far As-Shadiq yang bernama Muhammad Al-Baqir. Kalau kita membuka dan mencari nama beliau, kita tidak akan temukan cacat sedikit pun pada pribadinya. Begitu pula pada anaknya Ja'far As-Shadiq. Beliau wanti-wanti mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya. Al-Quran huwa syafi'ul musyaffa'. Quran adalah juru syafaat yang akan didengar syafaat dan pembelaannya. Lalu setelah itu beliau mengeluarkan kata-kata yang amat indah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Quran di depan sebagai imam, dia ikut di belakangnya, maka Quran akan mengantarkan dia ke surga. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu khalfah, yang meletakkan Quran di belakang, dia yang menjadi imam. Dia yang mengarahkan Al-Quran mengikuti selera dan hawa nafsunya. Menafsirkan Quran, bukan seperti yang dikehendaki Al-Quran. Menafsirkan Quran disesuaikan dengan pendapat dan seleranya. Qadahu ilan nar, Quran akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Oleh karena itu banyak orang bertanya, Ustadz, semua golongan mengatakan pengikut Quran dan Sunnah. Tapi kok kenapa mereka berselisih, bermusuh-musuhan? Saya katakan masing-masing mengklaim mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Cuma bedanya, yang satu menjadikan Quran di depan sebagai imam, yang satu menjadikan Quran di belakang. Lalu dia yang menjadi imam, mengendalikan, mengemudikan Quran sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Ini yang diancam Rasul, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran digiring mengikuti pendapatnya, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi jelas yang dituntut oleh Allah menjadikan Quran sebagai imam. Di saat Allah memerintahkan sesuatu, jangan lagi tawar-menawar, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Kalau datang dari Al-Quran, jangan kalian ragu. Semuanya kebenaran. Tapi kalau datang dari selain Quran, jangan kalian langsung terima. Cocokkan dengan Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu, tanya pada ahlinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Ilmu itu kalau satu hal yang bersifat jelas pasti meyakinkan. Tapi kalau kembali kepada dugaan, hipotesis yang bermacam-macam, atau teori ini baru dugaan, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ilmu, sesuatu yang meyakinkan. Dan ilmu yang sejati, hak kebenaran yang tidak meragukan, yang datang dari sisi Allah. Nah, mudah-mudahan kita tercerahkan dengan apa yang kita baru saja dengar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semata-mata betul-betul dengan terus mengharapkan ridha Allah. Yang membebaskan tanggung jawab saya di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Dengan menyampaikan kitab Allah. Walaupun kita akui kelalaian dan kebalasan kita. Kita mohon ampun pada Allah. Harapan kita Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menerima persembahan kita ini. Mengikhlaskan niat kita. Karena inilah merupakan syarat untuk diterimanya amal. Dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam kebenaran. Tidak tergiur oleh dunia dan pesonanya. Tidak takut menghadapi tekanan dan ancaman. Kita hidup dan mati betul-betul berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Wa adkhilna jannatakan na'im. Ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dhalikal fadlu bidallah wa kafa billahi alima. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.